warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagi yang sedang dalam persiapan menghadapi ujian SKB, semoga tetap semangat menuju masa depan yang lebih cerah. Baiklah, saya telah selesai melaksanakan ujian SKB tadi. Jadi alhamdulillah hasilnya lumayan dan mudah-mudahan bisa mencapai hal yang lebih baik lagi. Jadi sebagai pengalaman saya mengikuti ujian SKB tadi, itu dalam soal pedagogik lumayan banyak menggunakan logika dan juga perlu menguji daya ingat kita. Jadi soalnya lumayan panjang dan juga soalnya butuh analisa. Tidak ditanya apa itu program tahunan, tidak. Tetapi kita disuruh untuk menjawab soal yang paling mendekati. Artinya kita bisa menganalisa soal-soal tersebut. Dan juga soalnya kita banyak disuruh untuk mengurutkan. Misalnya di sini dalam hal langkah-langkah perancangan program tahunan. Jadi kalau di sini ada langkah-langkahnya 4, kita disuruh untuk mengurutkan. Misalnya nanti dibuatnya pilihan gandanya 2, 3, 1 atau yang lainnya. Dan juga dalam program tahunan, jika kita lihat langkahnya di sini cuma ada 4, tapi nanti sampai di soal kita diberi pilihan sampai dengan 6 atau 7. Jadi karena sebenarnya dalam langkah-langkah perancang program tahunan itu banyak berbeda, beda sumber kadang beda langkahnya, atau beda sumber beda cara-caranya, sehingga itu juga sedikit menyulitkan kita untuk mengingat. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah coba diingat-ingat dulu apa-apa saja hal-hal yang penting dalam langkah perancangan program tahunan. Jadi nanti bisa diurutkan atau dilogikakan mana hal yang pertama dan mana hal yang terakhir. Itu mengenai soal tentang langkah-langkah perancangan program tahunan. Apa-apa saja yang penting itu yang diingat. Oke. Selanjutnya, tidak berbeda dengan prota tadi, dalam promes pun juga demikian. Kita disuruh mengurutkan mengenai bagaimana cara-cara menyusun promes atau program semester. Kita disuruh memilih atau menentukan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Misalnya di sini dalam menyusun promes ada 8 langkah. Jadi di sini ada langkah 1, menghitung jumlah minggu kalender dalam satu semester, menghitung jumlah minggu tidak efektif. Jadi nanti ketika di soal yang keluar bisa saja diletakkannya misalnya nomor 3, menghitung minggu efektif dalam satu semester, bisa jadi diletakkannya di nomor 1. Sehingga nanti tugas kita lah untuk mengurutkan mana yang pertama, mana yang kedua, dan mana yang ketiga. Jadi saya sarankan teman-teman membuat strategi bagaimana cara untuk bisa dengan mudah mengingat langkah-langkah dalam menyusun promes. Karena nanti di dalam soal misalnya akan dibuat misalnya urutan 2, 3, 4 atau 7 atau 9 atau mungkin 9, 3 seperti itu. Jadi kalau kita lihat langkahnya cuma ada 8, bisa jadi nanti yang keluar langkah-langkah menyusun promes itu ada 11. Jadi mana yang tidak perlu, mana yang perlu, silahkan untuk diingat-ingat. Itu tentang promes. Dalam hal silabus pun kita juga disuruh untuk menyusun, lagi-lagi menyusun. Jadi soal awal-awal soal 1 sampai 10 soal kita kebanyakan menyusun. Soal selanjutnya yang keluar tadi itu mengenai tentang kalender pendidikan. Jadi
saya sedikit kurang mampu menjawabnya karena saya jarang membahas mengenai kalender pendidikan. Padahal di dalam soal itu kalender pendidikan muncul lumayan, adalah 3 soalan mengenai kalender pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Jadi bagi yang sudah pernah honor, itu pasti tahu apa gunanya kalender pendidikan. Bagi yang belum pernah mencoba menjadi guru honor, jadi kalender pendidikan itu seperti kalender, tetapi di sana telah dirancang hari-hari apa saja yang libur, berapa minggu yang efektif, berapa bulan yang efektif, dan kapan waktu ujian, kapan waktu UTS, dan lain-lainnya. Jadi itu tentang kalender pendidikan. Dan adapun komponen kalender pendidikan yaitu yang pertama menentukan permulaan tahun ajaran. Itu pasti hal yang paling utama, yaitu menentukan permulaan tahun ajaran. Kemudian yang kedua, menentukan minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Biasanya 34 sampai 38 minggu. Jadi itu tentang minggu efektif belajar. Selanjutnya, waktu pembelajaran efektif. Waktu pembelajaran efektif merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, yaitu 32 sampai 36 jam pembelajaran. Dan yang keempat, waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Imlek, peringatan Maulid Nabi, dan lain-lainnya. Itu yang dibahas di dalam waktu libur. Itu sekilas mengenai bagian pedagogik yang muncul di dalam soal-soal tadi. Jadi kebanyakan soal sesuai dengan VR-VR yang telah dibagikan. Jadi teman-teman kalau ada VR di YouTube, channel-channel YouTube lain silahkan dipelajari karena kebanyakan soal memang mirip dengan VR-VR yang diberikan oleh rekan-rekan yang lainnya. Silahkan nanti dicoba, kemudian jika ada hal-hal yang penting kemudian dicatat, jangan lupa. Sekarang kita masuk ke bagian PAI-nya. Di bagian PAI tadi lumayan banyak ayat-ayat. Memang kebanyakan ayat-ayat sesuai dengan VR-VR yang telah dibagikan. Sekarang tergantung kepada teman-teman mau belajar, mau mengingat, atau cuma melihat saja. Jadi ada soal satu ayat di sini tentang sebuah penelitian dilakukan oleh seorang peneliti yang awalnya beragama non-muslim, tetapi setelah dia meneliti tentang embrio di dalam Al-Quran, akhirnya dia memeluk agama Islam. Jadi di situ ditanyakan ayat-ayat apa saja yang di dalamnya yang membahas tentang embrio. Jadi beberapa ayat yang membahas tentang embrio yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Kemudian Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai dengan 14. Jadi teman-teman silahkan diingat-ingat. Atau mungkin biar lebih ingatnya lagi, silahkan searching Google, mbah Google-nya ada. Jadi silahkan ditanya tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang embrio. Nanti akan muncul beberapa artikel. Di sana ada artikel tentang profesor, saya lupa namanya, profesor tersebut memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian terhadap embrio. Silahkan teman-teman cek. Oke. Selanjutnya ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibaca dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kita dengar seperti ismam, kemudian apalagi saya lupa. Tadi saya dapat soal bagian tasil. Bagian tasil ini
saya belum ada belajar, jadi saya tidak ingat dan saya cuma asal jawab. Tadi jawabannya entah ini entah tidak, entahlah, saya lupa. Yang penting ujiannya telah selesai. Oke, jadi teman-teman silahkan dipelajari bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca dengan berbeda, seperti dalam surat Al-Kahfi, ada juga dalam yang Majreha wa Mursaha gitu. Jadi ayat-ayat yang dibaca berbeda dengan yang ada di tulisannya. Silahkan dicari, searching lagi. Selanjutnya mengenai alokasi waktu. Jadi alokasi waktu itu misalnya ada satu mata pelajaran, ada 16 jam mata pelajaran. Kenapa di 16 jam mata pelajaran? Silahkan diberi alasannya. Ada alasannya di bagian pilihan ganda. Jadi silahkan dipikirkan baik-baik bagaimana cara untuk menjawabnya. Selanjutnya ada pengayaan. Ada pengayaan tentang ada anak-anak yang telah mencapai skor maksimal. Jadi setelah mendapat skor maksimal itu pengayaannya bagaimana? Apakah diberikan KD yang sama atau diberikan KD yang baru untuk mata pelajaran selanjutnya? Jadi saya juga bingung tadi. Silahkan teman-teman cari bagaimana sistem pengayaan bagi anak-anak yang telah mencapai skor maksimal dalam sebuah mata pelajaran. Selanjutnya remedial. Jadi pengayaan, alokasi waktu, remedial bagi anak-anak yang umumnya anak-anak satu kelas misalnya 20 orang siswa bisa menjawab dari 20 soal ada terjawab 8 soal, banyak yang betul, tetapi 12 soal lagi itu kebanyakan salah. Jadi bagaimana cara mengatasi 12 soal yang tadi? Apakah remedi, apakah diberi tes yang baru, apakah dites dengan soal yang sama? Jadi itu tentang remedial.